Baik, pemirsa, kembali di kabar khusus sidang kasus Sambo dan kita akan mengupdate informasi terkini dari sana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada reporter Rizky Darmansyah yang akan menyampaikan informasi terkini dari sana. Rizky, sudah sejauh apa informasi yang Anda dapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Silakan, Rizky. Ya, Sofian dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agendanya pemeriksaan saksi atas terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Tadi kita ketahui 4 orang saksi yang merupakan ADC ataupun ajudan dari Verdi Sambo ini telah selesai menjalani pemeriksaan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dadan Miftahul Haq, Azan Romer, kemudian Prayogi yang merupakan sopir dari Verdi Sambo, serta Farhan yang merupakan tim patwal atau kendaraan yang mengiringi rombongan komandannya, yaitu Verdi Sambo. Tadi selesai diperiksa. Nah, kini sesi kedua tadi telah dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan giliran dari asisten rumah tangga atau ART serta petugas keamanan yang berjaga di sejumlah kediaman dari Verdi Sambo, baik di Rumah Saguling Jakarta Selatan, rumah pribadi, kemudian di Bangka Jakarta Selatan, serta di rumah dinas Verdi Sambo yang berlokasi di Duren 3 juga di Jakarta Selatan. Nah, tadi kami sudah sempat menyaksikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggali keterangan dari ART dan juga petugas keamanan yang hadir menjadi saksi dalam sidang kali ini. Tidak terlalu lama proses penggalian keterangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Tadi kami pantau, kami lihat Majelis Hakim ini hanya memastikan juga mencocokkan apa yang disampaikan oleh para ART dan juga petugas keamanan ini dengan BAP maupun dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, kalau kita pantau apa-apa yang diberikan atau keterangan yang disampaikan oleh ART maupun juga petugas keamanan cenderung memberikan keterangan-keterangan yang berbeda dan juga cenderung membuat Majelis Hakim ini kembali mempertanyakan keterangannya. Namun pada sidang kali ini Majelis Hakim terlihat cukup tenang dan hanya kemudian mencocokkan keterangan disampaikan oleh para ART maupun juga petugas keamanan yang hadir pada hari ini. Baik itu tadi juga Susi yang kita tahu sebelumnya sempat memberikan keterangan yang berubah-ubah dan juga berbeli-beli, tadi nampak cukup tenang begitu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Begitu juga Kodir yang merupakan ART di rumah Duren 3 atau rumah dinas dari Verdi Sambo. Tadi sempat kami catat juga poin-poin penting ataupun pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang menggali keterangan dari Kodir yang merupakan ART dari Verdi Sambo di kediaman atau rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan mengenai Kodir yang membersihkan darah dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pasca tragedi penembakan atau tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Dari Kodir memberikan keterangan bahwa ia ini membersihkan darah atau lumuran darah dari korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah ambulans meninggalkan rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian ia ditanya tadi juga oleh jaksa penuntut umum mengenai siapa saja yang berada di lokasi. Ia mengatakan banyak orang yang berada di lokasi, ia hanya mengenal Ridwan Soplanit. Kemudian ia ditanya, digali juga tadi oleh jaksa penuntut umum siapa yang mengarahkan dirinya untuk membersihkan lumuran ataupun ceceran darah yang berada di lokasi. Ia mengatakan tidak mengenal pihak yang menyuruh atau memerintahkan ia untuk membersihkan lumuran darah tersebut. Ia hanya mengingat bahwa pihak ataupun orang yang menyuruh dia ini menggunakan kaos. Dia tidak mengenal karena ia mengatakan cukup banyak orang yang berada di dalam rumah di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian ditanya lagi oleh jaksa penuntut umum tadi kepada Kodir yang merupakan ART di Duren 3 saat melakukan bersih-bersih apakah polis lain ataupun garis polisi telah terpasang di TKP ataupun lokasi kejadian. Tadi Kodir menyampaikan nampaknya sesuai yang dia ingat ini belum terpasang polis lain ataupun garis polisi. Kemudian ia ditanya mengenai siapa sebenarnya pihak-pihak yang terakhir meninggalkan TKP ataupun lokasi kejadian. Ia tidak mengingat hal tersebut dan ia mengatakan dirinya baru meninggalkan rumah dinas dari Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan ini pada hari Sabtu atau keesokan hari
harinya untuk menuju ke rumah pribadi di Saguling, Jakarta Selatan untuk meminta uang atau meminta dana untuk mengisi bahan bakar minyak ataupun BBM. Itu sedikit keterangan tadi yang bisa kami catat yang digali oleh Majelis Hakim maupun juga Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau bisa kami review Mirsa, tadi sebelumnya juga ADC ataupun ajudan dari Verdi Sambo telah memberikan sejumlah keterangan dan ada beberapa poin atau topik yang tadi kami catat digali oleh kuasa hukum terdakwa baik Kuat Ma'ruf maupun juga Ricky Rizal. Tadi ada 3 hal yang kami catat yang menurut kami juga menarik, ialah kuasa hukum Ricky Rizal ini menggali sejumlah keterangan dari ADC terkait dengan sosok dari Ricky Rizal ataupun terdakwa, kemudian menggali keterangan kepada para ADC ini terkait bagaimana sebenarnya SOP ataupun prosedur pengamanan komandannya jika terjadi sesuatu kejadian yang tidak diduga, dan juga penggunaan senjata. Serta tadi juga yang menarik adalah para ADC ini kembali digali soal kepribadian ataupun sosok dari korban, yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi yang kami catat saat kuasa hukum dari Ricky Rizal bertanya mengenai sosok ataupun pribadi dari Ricky Rizal, semuanya keempatnya kompak menjawab bahwa Ricky Rizal ini merupakan sosok yang sabar dan juga mengayomi para juniornya. Nah, di pertanyaan selanjutnya tadi oleh kuasa hukum Ricky Rizal, para ADC ataupun ajudan ini ditanyakan mengenai apakah ADC ataupun ajudan ini diberikan kemampuan untuk melindungi ataupun SOP yang mereka harus lakukan saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan untuk melindungi komandan mereka maupun juga penggunaan senjata. Nah, untuk Daden ini sendiri mengatakan dan juga menyampaikan bahwa ada yang kerap dilakukan ialah mengamankan senjata-senjata dari para ajudan ataupun pengawal dari Verdi Sambo ataupun pengawal dari komandannya ini jika terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, sehingga itu maksud kami berdasarkan arahan dari komandan atau Verdi Sambo dan juga memang sudah diatur sebagai SOP bagian untuk mengamankan komandan yang dikawal oleh para ADC ataupun ajudan. Sedangkan untuk sopir prayogi ini mengatakan tidak mengetahui ada mekanisme seperti itu atau pengamanan yang harus dilakukan ataupun penggunaan senjata. Kemudian untuk Romer mengatakan sama kurang lebih dengan Daden Miftahul Haq bahwa yang dilakukan jika terjadi situasi yang kurang baik atau hal-hal yang tidak diinginkan ini ialah mengamankan senjata milik dari para ADC ataupun ajudan atas perintah atasan ataupun juga situasional. Ini melihat kondisi atau situasi yang ada saat itu. Dan Farhan ini juga tadi menyampaikan tidak mengetahui karena ia hanyalah patwal begitu atau kendaraan pendamping dari rombongan yang berjalan ataupun sedang melakukan perjalanan. Nah, ini juga yang tadi menarik yang sempat kami tanyakan kepada kuasa hukum baik dari Kuat Ma'ruf maupun dari Ricky Rizal yang kerap menggali soal sosok ataupun kepribadian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ini juga ditanyakan kepada keempat ADC ataupun ajudan. Tadi kalau yang kami catat, Sofyan dan juga pemirsa, Daden Miftahul Haq saat ditanya bagaimana sikap ataupun kepribadian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat selama ini, tadi Daden menanyakan memang kerap menenangkan Brigadir Yosua ketika Yosua ini sedang sibuk atau dalam kondisi tertekan ataupun dalam kondisi emosional. Kemudian tadi Yogi yang merupakan driver ataupun sopir dari Verdi Sambo ini mengatakan belum pernah dibentak atau dimarahi oleh almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Begitu juga yang disampaikan oleh Azan Romer yang mengatakan sebenarnya belum pernah dimarahi atau dibentak oleh Azan Romer, namun ia berdasarkan pantauan ia ataupun selama ini ia mengamati kepribadian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat bahwa memang Yosua ini sering berubah-ubah, bisa kadang-kadang tiba-tiba marah, bisa kadang-kadang dalam kondisi yang baik. Kemudian Farhan pun menyampaikan tidak pernah dibentak atau dimarahi langsung karena jarang berinteraksi dengan korban yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan saat ini Sofyan dan juga pemirsa sidang masih
masih berlangsung. Tadi ada 10 saksi yang dihadirkan pada hari ini, tapi di awal tadi dipisahkan. Yang diperiksa terlebih dahulu adalah ADC ataupun ajudan dari Verdi Sambo. Kemudian di sesi kedua ini barulah asisten rumah tangga dan juga petugas keamanan di beberapa kediaman Verdi Sambo yang memberikan keterangan. Kita akan tunggu nanti seperti apa keterangan-keterangan ataupun hal-hal yang menarik yang mungkin disampaikan oleh para saksi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kita kembalikan kepada Anda terlebih dahulu. 6 saksi yang sisanya ini siang ini dihadirkan semuanya, artinya dihadirkan semuanya di ruang sidang. Apakah betul seperti itu, Rizky, informasinya? Ya, betul sekali. Dan dari saksi yang dihadirkan total adalah 10, Sofyan. 4 tadi telah selesai diperiksa di ruang sidang yang merupakan ADC ataupun ajudan. Dan saat ini giliran 6 saksi sisanya yang diperiksa seluruhnya dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Namun kami pantau dan kami lihat memang yang duduk di area depan ini adalah Susi yang merupakan ART di Rumah Saguling dan juga Kodir yang merupakan ART di kediaman rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Tapi semuanya dipersilakan untuk masuk. Nampaknya memang kalau kita berkaca dari sidang-sidang sebelumnya ini akan diperiksa secara bergiliran. Namun memang keseluruhannya dimasukkan di dalam ruang persidangan. Tadi kalau kita lihat majelis hakim juga sebenarnya langsung bertanya kepada para saksi yang dihadirkan, ke-6 saksi yang dihadirkan di dalam ruang sidang ini. Dan nampaknya memang hanya akan ada 2 sesi. Dan karena dari 10 saksi yang dihadirkan, 4 sudah diperiksa, 6 sudah berada di ruang sidang saat ini dan tengah menjalani pemeriksaan, nampaknya sedang digali oleh jaksa penuntut umum. Ya, artinya kalau Anda lihat situasi di sana, dari ke-6 saksi yang kesemuanya dihadirkan, pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim ini juga berlaku bagi 6 saksi ini ya, Rizky ya? Ya, kurang lebih pertanyaannya sama, tetapi fokusnya kalau kami perhatikan tadi di awal ADC yang diperiksa atau ajudan yang diperiksa ini fokusnya pada rangkaian peristiwa di tanggal 7 H-1 kejadian dan juga rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 seperti contohnya beberapa ajudan yang memang mengantarkan Verdi Sambo ke lokasi kejadian, kemudian sempat mendengarkan beberapa kali suara tembakan dari dalam rumah Duren 3 Jakarta Selatan, kemudian sempat masuk ke dalam rumah untuk mengecek situasi kejadian. Kurang lebih yang digali pada saksi yang awal diperiksa tadi mengenai rangkaian peristiwa pada tanggal 7 hingga 8. Kalau saat ini yang sesi kedua, Sofyan dan juga pemirsa, ini rangkaian ataupun keterangan saksi digali mulai dari peristiwa pertama kali mereka tiba di Magelang tanggal 2 Juli 2022. Itu tadi saya lihat dan sempat saya pantau yang ditanyakan, yang didalami oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada ART Susi mulai tanggal 2 Juli ketika pertama kali mereka tiba. Kemudian ada rangkaian mereka mengantarkan anak dari Verdi Sambo dan juga Putri Cendrawati hingga akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Seperti itu, Sofyan. Oke, artinya ini fokus pertanyaan diajukan ke kedua ART ini selain juga Susi dan satu lagi ada Abdul Somad, betul ya Rizky ya? Satu ART lagi ya yang dihadirkan di sesi kedua ini, betul ya? Betul. Baik. Total ada 3 ART, kalau bisa kami bacakan kembali. Sofyan dan juga pemirsa, pada sesi kedua ini yang dihadirkan adalah ART di Rumah Saguling, yaitu Susi, kemudian ada security atau petugas keamanan di Rumah Saguling yang bernama Damianus Labakobam atau Damson, kemudian ada saksi yang berasal dari Rumah Sambo yang di Jalan Bangka, yaitu ART bernama Abdul Somad, dan petugas keamanan di Rumah Bangka yang bernama Alfonsius Dualarang. Kemudian ada ART yang bekerja di Duren 3, yakni Kodir atau Daryanto, serta security di kompleks bernama Marjuki yang tadi sempat digali juga pertanyaannya didalami oleh majelis hakim, di mana tadi Marjuki mengatakan melihat patwal datang ketika kejadian, kemudian mendengar suara tembakan yang lebih dari 3 kali, namun ia mengatakan tidak curiga dengan kondisi tersebut atau suara letusan tersebut, dan juga baru mengetahui keesokan harinya
bahwa CCTV di komplek Duren 3 Jakarta Selatan ini telah diambil ataupun telah diganti. Sofyan.